Hai, salam jumpa sahabat Hidup TV. Kembali saya Helen Simarmata menjumpai Anda semua masih di program Tour de Biara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Biara Suster-Suster Notre Dame. Kemana ya kira-kira kita akan berkunjungnya? Nah, nanti kita akan bertanya langsung ke narasumber yang sudah hadir di tengah kita pada kali ini, yaitu Suster Monica. Hai, Suster. Halo, apa kabar? Senang sekali Baik. bertemu dengan Aduh, sahabat Hidup TV kita juga yang senang banget, ya Suster. yang memberi waktu untuk tur di biara kami. Kami justru yang berterima kasih karena suster-susternya sudah mau disusahin untuk kami datang ke sana. Gerebek ceritanya, Suster, gerebek Oh, grebek. biara. Seperti seperti ceritanya grebek Mangkunegaran ya. Iya, biar kayak Iya, kekinian. iya, Suster, kan iya. saya sudah berjanji nih ke teman-teman Hidup TV akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke biara suster-suster Notre Dame. Tapi biasanya sebelum kita ke sana, saya pinginnya tuh tahu lebih jauh dulu maksud saya, supaya lebih kenal dulu dengan biara ini. Jadi pengen tahu sejarahnya, asalnya tuh dari mana dan kapan sih datang ke Indonesia gitu saat ini. Jadi boleh ya Suster, Suster biasa disapa dengan nama Suster Monica ya, Suster ya? Monica, iya, Ya. iya. Jadi saya mohon Suster untuk mau bercerita ya ke teman-teman Hidup TV Dengan senang tentang hati. sejarah Iya. asli. Suster, saya share screen ya Suster untuk presentasinya. Mari Jadi silahkan. Iya, nanti Suster kabarin saja kalau saya harus iya. ganti slide-nya. Iya, Oke. terima kasih Oh, saya. sebentar. Ini belum dari awal ya, Suster ya? Ya, Oke, silakan Suster. ya jadi kongregasi Notre Dame itu sebenarnya dari bahasa Perancis Sur de Notre Dame. Namun karena kita kongregasi internasional untuk memudahkan, sekarang kita sepakat menggunakan nama Sister of Notre Dame. Kongregasi Notre Dame dilahirkan atau berdiri di Coesfeld, Jerman pada 1 Oktober tahun 1850. Pendirinya adalah 2 orang guru, yaitu Billy Gonda Walbring, akhirnya mengambil nama Suster Maria Aloysia, dan Elizabeth Uhling, Suster Maria Ignatia. Mereka dibimbing oleh ahli pendidikan yaitu Bernard Overberg dan sebagai bapak rohaninya yaitu Pater Theodor Elting. Kongregasi Notre Dame yang pertama didirikan oleh Santa Julie Belliard di Amiens, Perancis pada tahun 808. Akhirnya berkembang karena masa itu kongregasi itu tidak harus di negaranya sendiri dan Santa Julie Belliard mempunyai vision yang luar biasa, akhirnya beliau pindah ke Namur, terkenal sebagai kongregasi Notre Dame de Namur, Belgia. Lalu ada lagi Notre Dame Amersfoort yang di Indonesia disebut Suster Santa Perawan Maria SPM. Lalu kami ini dididik oleh para suster SPM menjadi Sister Notre Dame Coesfeld. Begitu sejarahnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang Santa Julia dan Pater Theodor Elting. Kedua, pendiri kami, pendiri dan co-pendiri biasanya kami menyebut demikian, mempunyai kepedulian karena saat itu akibat revolusi Perancis dan revolusi industri, banyak anak-anak yang terlantar dan jatuh miskin. Akhirnya, 2 guru ini membeli rumah di Jalan Suring, sekarang masih ada, untuk menampung anak-anak didiknya yang miskin, terlantar, dan yatim piatu. Jadi merupakan kerasulan kami pertama kali adalah
mendidik anak-anak yatim piatu. Itu terjadi pada 2 April 1849. Nah, rumah induk yang pertama itu adalah di Sint Ananta Tusvel, Jerman. Sekarang rumah induk kami ada di Roma. Kalau melihat slide di situ, ada logo SND. Logo SND ini ya mirip-mirip dengan logo sepak bola ya. Di situ ada bunga bakung Perancis, ada Garuda, ada singa, ya, ada bintang laut lambang Bunda Maria. Bunda Maria sebagai Ratu Bintang Laut yang menyertai perjalanan para suster untuk menyeberangi lautan. Sedangkan singa itu lambang Jerman, kelahiran kami di Jerman. Bunga bakung Perancis yaitu asal spiritualitas SND dari Santa Julia Perancis yang semula di Perancis. Lalu Garuda itu lambang kelahiran dari Suster Maria Alusia di Belanda itu. Lalu salib dengan bunga bakung itu lambang dari 5 keutamaan SND dan Trikaul, bahwa kami semua hidup para suster SND itu ditandai dengan salib sesuai dengan vision dari Santa Julie Belliard. Dei Gloria Mary Honor, yaitu kemuliaan bagi Tuhan dan kehormatan bagi Bunda Maria sebagai pelindung SND. Dan salib itu adalah salib buatan Jerman sebagai menandakan Kristus adalah andalan kita satu-satunya. Nah, ini pusat kongregasi SND ada di Roma sejak tahun 1945. Lalu mengapa SND sampai ada di Indonesia? Itu awalnya karena Monsignor J.B. Fisher dari Purwokerto meminta para suster SND yang ada di Tegelen, Belanda. Lalu Suster Maria Garcia sebagai provinsial waktu itu mengutus 5 suster SND untuk datang ke Indonesia melayani bidang kesehatan. Karena memang sungguh-sungguh sangat membutuhkan bidang kesehatan itu. Mengapa di Pekalongan? Karena Pekalongan termasuk wilayah dari Keuskupan Purwokerto. Jadi para suster kami datang di rumah Ursulin di dekat katedral itu, lalu menuju ke Pekalongan dan menempati rumah sederhana di Rumah Sakit Bendan yang sekarang ini. Setelah itu datang berikutnya misionaris lagi, di mana Uskup J.B. Fisher meminta para suster untuk mendidik anak-anak Belanda, juga anak-anak pribumi yang sekolah di Purbolinggo. Jadi misionaris yang pertama itu, apa perlu saya sebutkan namanya? Itu Suster Maria Alfonsina, Suster Maria Reginal, Suster Maria Irma, Suster Maria Godofrida, dan Suster Maria Aldoberta. Para suster SND itu namanya selalu mempunyai Maria di depan atau di belakang. Atau kalau tidak Maria, ya Mary. Selalu ada nama Bunda Maria. Begitu. Nah, ini perkembangan dari suster SND, 5 misionaris pertama itu tadi, mereka menaiki kapal baluran, ya, pernah didramakan dengan bagus. Lalu di bawahnya itu para suster juga mempunyai hubungan baik dengan Bapak Presiden yang pertama, sehingga kita dihadiahi jeep putih untuk berkarya di daerah ya sekitar Pekalongan, Limpung, Batang,
Kedung Wuni dan sebagainya, karena kami tidak mempunyai kendaraan, Bapak Soekarno menghadiahi kami. Itu hubungan baik dari Presiden, dan puji Tuhan saya melanjutkannya untuk bisa berkontak dengan keluarga Presiden. Ya, lah di situ Provinsialat SND zaman dulu sekarang sudah diperbaiki. Dulu Provinsialat SND ada di Pekalongan, sekarang ada di Puri Indah, Jakarta. Karena ya demi kelancaran Jakarta merupakan ibu kota dan kami sering kedatangan tamu untuk hubungan dan segalanya lebih memudahkan, lebih dekat kalau kita ada di Jakarta. Nah, ini tentang masa pembinaan SND. Ada masa aspiran, ya biasanya kami didik di Purbalingga, lalu masa postulan itu ada di Salatiga, di Formation House Salatiga. Masa postulan selama 1 tahun, kalau postulan itu sudah dianggap memenuhi syarat, maka mereka akan dikirim ke Filipina. Jadi kongregasi SND sebagai kongregasi internasional itu sudah memulai pendidikannya secara internasional. Di Filipina kami bergabung dengan Korea, Vietnam, Papua New Guinea, China, Filipina, dan Indonesia. Dan juga membantu para postulan dari Filipina supaya bisa mengalami pendidikan. Karena kalau di Vietnam kan tahu sendiri bahwa negaranya komunis, sulit sekali untuk religius masuk ke sana. Dan kebetulan SND Indonesia mempunyai misi ke Filipina sejak tahun 2000 dan kami mendapat hadiah tanah di Balangabataan, Filipina, itu di daerah perbukitan tenang, bagus sekali dan cocok untuk mendidik para calon suster karena sungguh tempatnya hening. Dan kebetulan saya juga pernah bertugas di sana selama 3 tahun di Balangabataan, Filipina itu. Mereka dididik sampai novice, sampai akan persiapan mengikrarkan kaul pertama dan nanti akan menjadi junior. Sesudah junior, mereka pulang kembali ke negaranya masing-masing, lalu mengikrarkan profesi pertama. Nah, selama junior, waktu rentang pendidikan itu ada 9 tahun. Jika suster tersebut merasa mantap untuk bertanggung jawab sebagai anggota definitif, itu artinya mereka sungguh bertanggung jawab atas hidupnya, berkembangnya kongregasi. Maka akan mengikrarkan kaul kekal. Jadi pendidikannya itu dari junior sampai kaul kekal itu maksimal 9 tahun. Kalau sudah ditunggu 9 tahun tidak berani, ya sudah lepas goodbye dengan kongregasi. Demikian. SND berkarya di 5 benua. Karya kerasulannya adalah pendidikan sosial kesehatan pastoral. 5 benua itu mana saja? Pertama, Eropa. SND ada di Jerman, Belanda, Roma, Italia. Dulu pernah di England, namun panggilan tidak banyak di sana dan akhirnya biara itu ditutup. Lalu di Asia, itu ada di Indonesia, India, 2 provinsi, Korea, Asia Oseania, Papua New Guinea. Papua New Guinea itu merupakan misi dari Amerika. Benua Amerika meliputi Amerika USA, itu di sana ada 4 provinsi yang sekarang digabung menjadi 1, dan yang di Amerika Latin itu ada di Brasil. Terus ada lagi kami berkembang di Afrika.
Afrika itu ada di Tanzania, Mozambik, Kenya, Uganda. Nah, ini luar biasa ini juga novisnya internasional. Karena apa? Karena mereka itu juga lain bahasa. Seperti di Mozambik adalah didikan atau yang bertanggung jawab di sana itu para suster dari Brasilia karena bahasanya Portugis. Sedangkan yang di Tanzania, Kenya, Uganda itu menggunakan bahasa Inggris, yang mendidik adalah para suster dari India. Nah, mereka kalau sudah waktunya pendidikan difokuskan di Tanzania. Jadi yang berbahasa Portugis harus mau belajar bahasa Inggris. Dan perkembangan di Tanzania memang luar biasa. Jadi kebetulan juga kami para provinsial itu jenderal dan asisten kami kalau mengadakan pertemuan provinsial itu selalu berpindah-pindah daerah, berpindah-pindah negara. Ya, jadi pernah di Tanzania sebelum pandemi, kebetulan saya juga boleh ikut. Lalu yang tahun ini itu sebenarnya di India, tapi karena Master COVID datang, semua gagal. Akan diadakan di Roma, tapi juga Roma juga masih lockdown, tidak memungkinkan. Akhirnya kami mengadakan pertemuan para provinsial secara virtual, via Zoom juga. Selamanya 1 bulan. Jadi sungguh melelahkan, melebihi presentasi tesis itu ujian. Karena pagi kita harus mempelajari apakah keadaan negara itu, keadaan provinsi itu, dan sorenya kita harus presentasi, menjelaskan, tanya jawab, dan sebagainya. Nah, itulah, tapi saya merasa sungguh-sungguh kami menjadi akrab satu sama lain, antar provinsial, kita tahu keadaan kita masing-masing, bagaimana di Eropa, di Amerika, di Afrika, dan di Asia. Begitu. Penasaran dengan cerita kami? Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih kurang? Indonesia mempunyai misi di Filipina sejak tahun 2000 dan India mempunyai misi di Afrika. Korea mempunyai 2 misi di Cina dan di Vietnam. Itulah. Ya, jadi SND Nederland sudah punya cucu karena memulai misinya di Indonesia, Indonesia menjadi provinsi, dan sekarang Indonesia bisa melebarkan sayap, mempunyai misi di Filipina. Akhir kata, ya, burung cendrawasih, burung kasuari, terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, saya dengan senang hati menjawab. Atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat. Bagaimana? Enggak, Suster, sudah oke sekali. Sudah oke. Ini saya stop share ya, Suster. Iya. Wah, luar biasa. Penjelasannya sangat mendetail. Luar biasa sekali. Suster, tapi tetap aja saya masih mau tanya dulu nih beberapa hal lagi. Boleh kan? Tadi kan boleh. Pertama-tama, Tanzania kayak apa, Suster? Karena penasaran nih. Bagaimana? Berarti Suster waktu itu Suster ke Tanzania langsung? Iya, ke Tanzania. Wow. Iya, bagus ya, Suster ya. Iya, kami diajak sampai ke pedalaman, di mana para suster India itu mengajar anak-anak suku di sana. Ya, ya. Yang belum tentu Katolik berarti, Dok, Suster? Iya, belum tentu Katolik, tapi aduh luar biasa suku, luar biasa. Padahal itu jauhnya itu dari kota Tanzania itu kami 12 jam pulang pergi. Ya. Dan masih jalannya itu masih separuh aspal, separuh banyak yang masih berdebu, dan masih banyak binatang liar yang lewat. Iya kan, kayak wildlife gitu ya, Suster ya. Jadi kayak di film-film. Iya.
Nah, Suster tadi kan dari tahun 2000 dikatakan Iya, bahwa SND sudah punya misi ke iya, luar negeri. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu iya. apa yang mendasari atau yang melatar belakangi kemudian dilakukan misi itu, ada kebutuhan seperti apa, Suster? Biasanya sampai kemudian SND melakukan misi keluar Indonesia. Ya, karena ya melihat keadaan di mana kalau misi di Bui Maras itu banyak anak-anak nelayan miskin. Sehingga kami membuka misi di sana dan kami biasanya para uskup meminta baik di Indonesia maupun di luar negeri itu kami bisa berkarya kalau ada uskup yang meminta itu. Oke, ya. Jadi Terus memang ya ada kebutuhan ya, Suster ada ya. kebutuhan, terus kami ya melayani ya mulai Hmm. dari nol, mungkin sewa dulu rumah, Hmm. berjuang dari nol sampai karya itu berdiri. Wow. Berarti memang tidak tertutup kemungkinan akan ada misi-misi ke tempat lain lagi di Iya, kedepannya iya, ya, Suster ya. iya, Tapi kan karena itu butuh banyak pasukan ya. Jadi sahabat iya. Hidup TV mungkin yang sedang menonton acara ini kalau mau bergabung dengan SND Oke, terbuka. dibutuhkan, Ya, terbuka sekali. ya. Kami juga mempunyai Yes. di mana itu Merauke dan Lampung. Hmm. Ya, itu boleh dikatakan yang baru ya, komunitas baru. Kalau panti asuhan, karena memang tadi pendiri kami kan permulaannya memulai dengan Ya. panti asuhan, kami panti asuhan itu ada di Lasem, Panti Hmm. Putra. Bisa mampir nanti suatu saat, itu rumahnya juga pemberian dari Dr. Mariono. Almarhum Dr. Mariono dulu ketua Perdaki ya. Terus rumahnya itu juga masih model Belanda. Terus akhirnya saudara sepupunya melihat kok diberikan suster jadi bagus, anak-anak juga banyak yang di situ. Akhirnya sepupunya itu memberikan rumah di Jalan Lasem nomor 78 itu. Jadi kami memisahkan Panti Putra dengan Panti Putri. Selain itu kami juga punya panti asuhan menampung anak-anak SMP yang putus sekolah sampai SMA di Bini, perbatasan Atambua. Iya. Di Sasi itu kami karya kerasulannya asrama putri, di mana anak-anak asrama ini sekolah di SMA Fides. Fides ya, Waren Intelektum itu dipegang oleh Romo-Romo OFM Kapusin. Itu. Oke. Nah, Kebetulan saya juga pernah di sana 11 bulan wah, mengajar Suster di Fides. Suster Monica udah kemana-mana ya, Suster ya, keliling. Pokoknya kalau diutus ya siap. Siap. Dan di situ saya merasa diperkaya, bisa melihat Hmm. di Timor, bisa melihat di Tanzania, bisa melihat Filipina. Itu. Ya, Suster, tadi kan dikatakan Ya, soal karya-karya kerasulannya, ada pendidikan, ada ya, kesehatan, sosial, dan juga pastoral. ya, Tadi kan kemudian di Lasem itu panti asuhan, di tempat ya, lain mungkin berbeda. ya. Jadi karya kerasulan dari SND ini bisa berbeda-beda di tempat-tempat di mana biara SND berada nih, belum tentu sama berarti ya, Suster ya. Iya, belum tentu sama, tergantung kebutuhannya. Hmm. Gitu. Oke. Jadi mungkin Ya, ada yang kesehatan aja, tapi di situ mungkin tidak ada sosial, misalnya kayak panti asuhan, tapi di tempat lain justru sebaliknya begitu ya, Suster? ya. Tapi biasanya mix ya. Ya Hmm. kesehatan bisa pastoral, bisa Ah sosial ya, juga, ya. ya. Pendidikan juga bisa sosial. Tapi yang Oke. penting di setiap karya kerasulan SND itu harus mendidik. Dasarnya harus mendidik. Baik itu di dapur, di kamar cuci, harus bisa mendidik paling tidak para karyawan dan orang yang terdekat dengan kita. Ah Karena ya. dasarnya memang pendidikan. Oh oke, Ya, berarti dasarnya pendidikan. pendidikan. Jadi Ya, sebenarnya dalam karya kerasulan apapun, tetap ya, aja jiwa pendidikannya itu akan pendidikan. selalu ada ya, Ya, Suster ya. Kalau untuk jumlah biarawatinya sendiri sekarang
Eee, tahu nggak Suster Sekarang kira-kira berapa? ada 106. Itu yang sudah kaul Mmm, kekal. Juniornya ada 16. oke, junior 16. Ya, jadi Baik ya baik. cukup cukup banyak. Ya, Iya, 106 dengan 16, novisnya 5, tapi biasanya novis belum dihitung. iya. Ya, Nah, dari awal kan Suster juga sudah mengatakan ya, soal bagaimana kongregasi SND ini adalah kongregasi internasional. ya, Sebenarnya apa Suster maksudnya dari internasional ini? Dan misalnya sampai saat ini pusatnya di Roma, ya. apakah masih ada relasi? Apakah secara administratif masih terikat atau hanya koordinasi saja atau hanya jejaring saja? Seperti apa Suster bentuk relasi Ya, dengan kongregasi lain di internasional, misalnya di dunia ya. yang lainnya? Kongregasi internasional itu dipimpin oleh seorang jenderal. Hmm. Nah, dan dari kami itu anggotanya dari berbagai bangsa. Juga merupakan kongregasi kepausan. Jadi kalau ada suster yang kaul kekal, semua administrasi itu dikirim ke generalat dan diteruskan ke paus. Juga seandainya ada yang suster keluar yang sudah kaul kekal, itu tidak mudah begitu saja keluar, tapi ada izin dari paus. Sebelum suster itu diizinkan, itu nanti masih terikat dalam kaulnya. Jadi administrasinya itu kami dengan generalat itu sangat sangat apa ya, ketat, boleh dikatakan. Setiap apa kami laporkan. Jadi setiap kejadian ada calon yang masuk, calon yang profesi, itu selalu kami laporkan ke generalat. Dan hubungannya tadi bahwa Mother Jenderal dan Dewanya itu selalu berkunjung ke masing-masing negara di mana SND itu berada, juga menjalin komunikasi entah lewat Zoom, entah lewat surat menyurat, lewat tadi kumpul bersama di berbagai negara gitu. Ya. Gitu. Ya. Berarti ada bahasa internasionalnya Persatuan nggak, Suster? Bahasa ada persatuannya Inggris? bahasa Inggris, ya. Oh, oke. Ya. Berarti semua calon SND Ya, akan mendapat pelajaran bahasa 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 Inggris juga, Inggris. Suster. Iya, Nah, iya. jadi kalau misalnya ditempatkan di luar negeri ya mau nggak mau, kayak di Filipina itu kan tadi Suster katakan Iya, ada Korea juga gitu ya, Suster iya, ya. Dan semuanya berbahasa Inggris berarti ketika iya, di semua. Iya. sana. Oh, baik, 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 baik. Wah, thank you banget nih Suster Monica. Saya sudah semakin mengenal tentang biara SND SND, atau Suster-Suster iya. Notre Dame. Iya, keren banget. Tapi udah nggak sabar nih Suster. Saya ingin mengajak sahabat Hidup TV untuk melihat berkunjung ke biara SND. Dan kali ini kita akan berkunjung ke mana nih Suster? Suster akan mengajak kita ke biara SND yang di mana? Purbalingga, karena Purbalingga Purbalingga. mempunyai sejarah ya. Oke, Iya, baik. uh-uh. Siap. Iya. Oke, sahabat Hidup TV, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan secara mendetail tentang sejarah dan juga karya-karya kerasulan dari SND ini. Sekarang saya akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke biara SND yang di Purbalingga. Yuk kita saksikan bersama.
pulang belanja di pasar, pulang beli buah. Jadi kami kalau pulang membeli buahnya sebelum kami konsumsi kami cuci dulu supaya bersih dan juga sehat, biar saat kita makan itu debu atau mungkin penyakit virus lainnya bisa terhindarkan begitu. Ini buah jeruk kami beli di pasar buah. Di sini buahnya sangat murah dan rasanya manis begitu ya. Tentu saja memberikan manfaat bagi tubuh kita. Pemirsa Hidup TV, salam kenal. Saya Suster Maria Yohana SND. Selamat datang di tempat kami. Saya akan menemani Anda untuk keliling bersama suster-suster kami untuk mengenal karya-karya kami yang ada di Tawangmangu. Awal mula kenapa kami bisa berkarya di sini, karena dulu suster-suster misionaris kami senang sekali untuk retret atau sekedar liburan di tempat yang sejuk di Tawangmangu ini. Pada tahun 1984, Romo Kenneth SY meminta suster mulai untuk membantu karya pastoral yang ada di Tawangmangu. Terus pada tahun 96, Suster Tekla yang waktu itu adalah provinsial mulai membeli tanah di daerah Tawangmangu. Inilah tanah kami yang ada. Kemudian pada tahun 1990, gereja secara resmi meminta kami suster-suster SND berkarya di sini untuk pembinaan kaum muda dengan membangun rumah retret. Hal itu didukung oleh Monsinyur Keuskupan Agung Semarang waktu itu, Monsinyur Julius Darmo Atmojo. Peletakan batu pertama pada tahun 1991, cukup lama pembangunannya, 95 baru resmi diberkati dan dibuka untuk umum sampai saat ini. Selain fasilitas untuk berdoa, peserta retret juga bisa outbound atau sekedar berenang, api unggun, atau jalan-jalan untuk menikmati keindahan alam, atau mau berkebun juga bisa. Kami punya kebun yang sangat luas. Selama masa COVID tidak banyak yang pakai, sehingga kami punya banyak sekali waktu untuk belajar lagi. Salah satunya ya kembali ke alam, cocok tanam, bersih-bersih rumah.
saling belajar memasak dan mengenal makanan-makanan dari daerah suster saudara. Sehingga kami semakin mencintai keberagaman kami dalam satu keluarga SMP. Sebenarnya lebih banyak dan lebih sering dipakai oleh kaum muda, anak-anak sekolah, mahasiswa, OMK, dan juga kaum muda dari gereja-gereja lain. Namun saat ini karena situasi COVID agak berkurang, sehingga yang pakai hanya mereka-mereka yang retret pribadi, para religius atau pasutri yang beberapa orang yang retret via Zoom. Santo Rafael menjadi pelindung komunitas kami yang berisikan 5 suster. Kami juga selain berkarya di rumah retret juga punya karya pendidikan. Para pemirsa Hidup TV yang berkasih, dimanapun Anda berada. Salam kenal bersama saya, Suster Maria Paula, yang akan menemani Anda untuk berkunjung ke TK Perwita Asih. TK Perwita Asih, Perwita artinya pengabdian. Asih artinya cinta kasih. Jadi Perwita Asih artinya pengabdian yang penuh cinta kasih. Selamat datang di TK Perwita Asih. TK Perwita Asih merupakan satu-satunya sekolah Katolik di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. TK Perwita Asih didirikan pada tahun 1985 oleh Suster Maria Elana SMB. Beliau adalah misionaris dari Belanda. Awal mulanya Suster melihat situasi dan kondisi pendidikan anak usia dini masih kurang diperhatikan. Murid pertama kami sekitar 40-an anak, mayoritasnya Muslim. Di sekitar kami banyak sekolah Muslim, namun puji Tuhan masih ada orang tua murid yang mempercayakan anaknya belajar di tempat suster. Situasi ini juga mempengaruhi jumlah murid. Berhubung adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, di mana orang tua murid datang mengembalikan dan mengambil tugas yang akan dikerjakan untuk anak. Saat ini kami mengadakan home visit dengan cara mengumpulkan anak per kelompok untuk belajar bersama dengan memperhatikan protokol kesehatan. Teman-teman, nama saya Evan. Saya
Saya sekolah di TK Berita Asih. Saya TKP. Kangen di sekolah, mau belajar sama teman-teman. Dan lupa. Di sini saya dibantu oleh 2 guru, Bu Lisa dan Bu Tri. Terima kasih atas kunjungannya. Salam sehat. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Terima kasih untuk kunjungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan follow IG kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sahabat Hidup TV, gimana? Anda sudah saksikan kan Biara SND? Dan ternyata kita diajak tidak hanya ke satu tempat nih oleh Suster Monica, tapi kita diajak ke 2 tempat. Ada di Purbalingga dan juga di Tawangmangu. Dua-duanya bikin ngiler ya, rasanya pengen langsung packing koper, berangkat gitu road trip ke Jawa untuk mengunjungi Biara SND. Seger banget ya Suster. Suster, tadi kan yang di Biara Purbalingga dikatakan bahwa itu sudah masuk cagar budaya. Karena sudah ini ya Suster ya, bersejarah sekali ya bangunannya gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya nih maksud dengan cagar budaya di sini Suster? Ya, mungkin dulu ditempati Bapak Uskup ya. Dan bentuk bangunannya itu seperti model Belanda. Jadi tidak bisa diubah itu. Seperti biara kami yang bukan biara ya, rumah panti asuhan kami di Lasem itu juga bentuknya tidak boleh dirubah. Oh, oke. Iya, tadi teman-teman juga udah saksikan ya, bentuknya tuh kayaknya kalau Antik, foto antik banget bener ya, Suster. ya, Kayaknya kalau foto di depannya cakep deh. ya. Instagramable gitu. Keren. Nah, tapi tadi kan ada foto juga, ada videonya buat menuju ke gereja itu jalan cukup jauh atau di seberangnya persis atau bagaimana ya? Jalan kaki ya kira-kira 10 menit lah untuk menuju ke gereja Santo Agustinus. Dan biasanya memang jalan kaki saja kalau ke gereja. Ke gereja. Ya. Terus tadi kan ada salah satu scene atau adegan gitu ditampilkan ada furniture yang dikatakan itu dari sejak suster-suster misionaris awal berarti. Iya, iya. Itu bangku-bangku itu masih difungsikan seperti fungsinya atau hanya jadi pajangan gitu, Suster? Ya kami ya sering duduk di situ, tapi memang untuk ya semacam museum lah diletakkan di ruang khusus di dekat kamar tamu. Jadi supaya ya barang-barang itu masih bisa dilihat bahwa inilah saksi bisu dari perjalanan para suster kami. Iya, Suster, hati-hati perlu dijaga ya, Suster. Iya. Itu kan kayak barang bersejarah banget. Iya, barang bersejarah. Itu ada kursi, katanya kursi Bapak Uskup, itu Bapak Uskup yang awal mengundang misionaris SND atau iya? Oh, iya, wow. JB Freezer. Iya, wow. JB Freezer. Wow, keren banget, masih dirawat dan masih disimpan dengan sangat baik sekali ya, Suster. Iya. Nah, kalau untuk biara di Tawangmangu itu Suster jadinya sebenarnya itu sejarahnya kan cukup panjang juga ya biara di Tawangmangu itu. Kalau ditanya nih sebenarnya berdirinya itu kapan Suster? Kalau Tawangmangu itu kira-kira tahun 70-an kami sudah berkarya di sana. Ada poliklinik, ada TK Perwita Asih sampai sekarang. Tapi karena Suster Maria Tekla, provinsial kami mempunyai, dan atas permintaan Bapak Uskup juga, bahwa di Jawa Tengah itu kurang rumah retret atau rumah khalwat dan tempat pendidikan kaum muda, maka kami mempunyai ide dan membeli tanah
di Tawangmangu itu. Jadi jangan lupa para Hidup TV kalau mau retret, mau semadi, baik sendiri maupun grup, datang saja di Tawangmangu. Iya, aduh. Udaranya segar, pemandangannya sangat bagus. Iya. Bisa nggak pulang-pulang, suster betah Iya. banget kayaknya di Iya. situ. Dan di sana ada spot-spot foto yang menarik, Instagramable. Iya. Itu Iya. jadi penting juga sekarang Iya. kayaknya. Iya. Tapi itu ada kolam renang, apa nggak kedinginan banget, suster, kalau orang berenang di situ? Aduh, aku ngebayanginnya udah. Tapi banyak juga mudika, anak-anak itu tidak merasa dingin. Iya, seru-seruan Iya, aja ya masih iya. suster ya. Iya. Iya sih, aduh, cakep banget tempatnya, Iya. suster. Tadi saya juga lihat ada salah satu kegiatan seru di sana ya, Sahabat Hidup TV. Tadi pasti juga semuanya sudah lihat, di Iya. mana masakan kayak macam-macam daerah gitu ya, suster, Iya, saling iya. menunjukkan kemampuannya untuk bisa masak itu. Sudahlah perut kenyang, hati senang gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya saat ini di sana ada berapa biarawati ya, suster? Tadi kalau nggak salah hanya sekitar 5 atau 6 ya? Iya, ada 5. Oke. Ada 5 suster, ada karyawan, dan memang Suster Yohana itu mempunyai ide untuk mengolah masakan vegetarian ya. Misalnya bestek itu bukan dari daging, tapi dari nangka muda. Itu enak sekali, seperti daging sungguhan. Wow. Jadi keren banget. ya, jadi kami waktu Asia Oceania, para suster seluruh dunia hadir di Tawangmangu, mereka itu terheran-heran sehingga suster itu mengatakan, saya tahu suster Indonesia itu kalau makanannya luar biasa, penuh variasi. Maka kalau di Roma, di England apa kan makanan boleh dikata tidak variasi. Iya, betul. Jadi sekarang saya tahu mengapa kalian kadang tidak suka makan, karena makananmu luar biasa. Dan Iya. untungnya suster Papua New Guinea itu mereka tertarik kok, banyak jajanan ya, cemilan dari ketela dan jagung. Iya. Padahal di Papua New Guinea itu banyak sekali. Tapi mereka tidak bisa mengolahnya. Akhirnya kami mengirim 2 suster untuk mengajari para suster di Papua New Guinea untuk membuat singkong diolah jadi getuk, klenyem, godres, apa saja. Aduh, enak banget tuh suster tuh, Iya, enak banget. iya. Memang itulah kekayaan kita ya, Indonesia, suster ya. iya. Indonesia tuh. Ya, kami luar biasa sekali. bangga memang. Karena Indonesia itu surga dalam Iya, hal suster. keindahan alam dan makanan. Ya. Betul banget, Ya. suster. Nah, ngomong soal makan kan bagian dari rekreasi juga gitu ya, selain kebutuhan untuk jasmani kita. Sekarang saya mau tanya soal rekreasinya nih, suster. Ada jam khusus kah setiap hari jam untuk rekreasi? Kayak di Biara di Purbalingga itu apakah ada tempat ruang rekreasi khusus gitu, atau dibebaskan mengatur waktu masing-masing, atau seperti apa, suster? Ya, rekreasi memang ada. Biasanya malam hari sesudah kami semua selesai makan malam, ya nonton TV sambil ngobrol, sambil membuat aneka pekerjaan tangan, entah rosario, entah bunga dari tas kresek itu. Nah, tergantung bagaimana para suster. Kalau para suster mendesak ada sesuatu yang bisa yang akan diselesaikan, ya tidak ikut join rekreasi. Itu rekreasi harian namanya. Ya. Tapi rekreasi tahunan para suster juga ada. Yang tinggal di Jawa itu 1 minggu penuh di rumah. Jadi perjalanan tidak dihitung. Tapi yang tinggal di luar negeri dan di luar Jawa itu bisa 3 tahun sekali cuti dengan 2 minggu penuh tinggal di rumah. Kalau yang di Jawa boleh setiap tahun. Tapi ada aturan lain, misalnya kami mempunyai orang tua yang harus dikunjungi, boleh cuti 1 tahun itu dijadikan 3, 2 hari, 2 hari, 2 hari, seperti itu. Jadi kita lihat lebih luas lah, tidak seperti zaman dulu kaku sekali. Untuk rekreasi para suster, ya saya
berusaha dengan para dewan untuk setiap tahapan junior, medior, senior itu mempunyai acara rekreasi tersendiri. Tapi juga dibekali misalnya ada seminar hexagonia life balance, lalu kita pergi ke suatu tempat lepas dari pekerjaan sehari-hari gitu. Terus nanti kita rekreasi entah itu di di puncak di Taman Safari ya. Terus yang senior meminta ada yang di Jogja ya, tergantung permintaan mau kemana. Terus para Piko sendiri juga, Piko itu pimpinan komunitas. Kami kumpulkan, terus kami beri untuk pengembangan diri lah, semacam seminar itu. Terus rekreasinya mau ziarah ke Solo, ke salah satu gua di Solo, di Astiri, belajar bagaimana menanam dengan ala Jepang itu. Terus kunjungan ke keraton juga gitu. Jadi kami selalu membuat variasi supaya para suster yang merasakan rileks, bahagia, gembira ya, karena gembira kan hati yang gembira adalah obat. Betul, Suster. Sekaligus memperluas wawasan juga ya, Suster. Iya. Wah, baik. Terima kasih banyak nih Suster Monica. Kami sudah diajak untuk berkunjung ke Purbalingga dan Tawangmangu yang bikin kasarnya pengen langsung ke sana. Nanti ya Suster ya, setelah pandemi berlalu. Boleh. Atau mungkin nanti setelah vaksin semua divaksin dan aman, tentram, saya langsung. Kalau Suster Monica sendiri saat ini posisi ada di mana? Posisi ada di Puri Indah, Jakarta. Lagi di Jakarta, baik. Sehat-sehat ya Suster, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menutup Tour de Biara kali ini, saya minta Suster Monica untuk memberikan pesan, closing statement untuk sahabat Hidup TV yang sedang menyaksikan acara kita pada kesempatan kali ini, Suster. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Hidup TV yang telah memberi kesempatan ke masyarakat luas untuk mengenal kongregasi kami. Kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Maka dengan penayangan ini saya harap adik-adik remaja putri jangan takut untuk menjadi seorang biarawati. Jangan takut kalau bakat kita hilang. Bakat kita justru masih malah dikembangkan. Seperti saya senang menari juga banyak berguna itu kalau kunjungan kemana-mana ada boleh ditampilkan. Saya senang menulis, bisa menuliskan apa-apa saja. Dan juga bagi para orang tua, izinkanlah putra-putri Anda jika para putra-putri Anda berkeinginan menjadi biarawati atau menjadi imam atau menjadi bruder. Biarkan mereka menemukan jalannya sendiri. Seperti kata Khalil Gibran, anakku bukan anakku. Maka kita harus memberi kebebasan kepada anak-anak kita meraih tujuan hidupnya masing-masing. Dan saya sendiri boleh berkata, saya sebagai biarawati, saya bahagia karena bisa melayani Tuhan dan sesama. Kalau saya boleh menceritakan, panjang sejarahnya. Saya tidak diizinkan oleh ayah saya untuk menjadi biarawati, juga oleh nenek saya. Itu saya berjuang selama 3 tahun, walaupun saya lahir dari keluarga Katolik. Ya, karena saya anak pertama, ayah itu inginnya cepat nimang cucu, tapi saya merasakan panggilan itu sejak kecil, perjuangan berat bagi saya. Tapi justru tantangan itu menguatkan saya setiap kali ada pencobaan, ada tantangan, saya dulu sudah menang, sudah diizinkan. Dan kata-kata ayah saya itu, kamu kalau sudah melangkah, jangan menoleh kembali. Itu yang saya pegang. Dan dari nenek saya tahu ternyata tantenya nenek itu menjadi suster kontemplatif. Yang dulu kalau datang, zaman dulu kan masih kaku sekali ya, datang ke rumah
itu mesti harus diantar pemimpinnya. Tidak boleh tinggal di rumah, tidak boleh tidur di rumah. Bayangan nenek saya seperti itu. Tapi setelah dijelaskan oleh suster pembimbing saya, akhirnya nenek saya luluh. Jadi Bapak Ibu, pemirsa Hidup TV, jangan relakanlah putra-putri Anda untuk menempuh jalan hidupnya sebagai biarawan-biarawati. Sampai jumpa dalam acara nanti kalau Hidup TV mengundang saya lagi. Masih banyak para suster yang mempersiapkan membuat video. Siap, Suster Monica. Terima kasih banyak ya, Suster. Sungguh sangat terinspirasi dan juga terkuatkan sekali dengan kata-kata dan pesan dari Suster. Nah itu sahabat Hidup TV, tadi sudah dengar ya pesan dari Suster Monica buat Anda yang saat ini masih maksimal berapa Suster usianya kalau mau menjadi anggota dari komunitas SND? 35 ya biasanya? Maksimal 40 tahun sudah izin Ibu Jenderal. Okay. Tapi mulai 19 tahun sampai 35, oke. Oke, bagi Anda yang saat ini menyaksikan acara ini, yang usia 19 sampai 35, itu bawa dalam doa ya Suster, siapa tahu memang ada panggilan, dan untuk para orang tua, seperti tadi juga Suster Monica sudah katakan relakan. Karena Anda tidak akan kehilangan ya Suster, justru akan mendapat berkat. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Suster Monica dan juga suster-suster di SND, luar biasa. Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat dalam berkarya ya Suster. Terima kasih sekali lagi. Saling mendoakan. Ya. Amin. Betul sekali Suster. Dan untuk para sahabat Hidup TV, jangan lupa untuk saksikan terus ya Jogja Biara. Saya Helen Simarmata, pamit undur diri dulu kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.